Halo, nama saya Muhammad Dida Effendi. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa tentang vektor dan raster. Kalian simak ya. Pengertian gambar raster. Gambar raster adalah gambar yang tersusun dari beberapa piksel. Apakah itu piksel? Piksel sendiri adalah susunan kotak-kotak yang berwarna yang menyusun sebuah gambar atau resolusi. Gambar raster jika ukurannya diperbesar akan terlihat pecah, sedangkan jika diperkecil resolusinya, gambar tersebut tidak akan berubah atau pecah sedikit pun. Demikian penjelasan raster yang bisa saya sampaikan. Pengertian vektor. Gambar vektor adalah gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Garis tersebut tidak bergantung pada seberapa banyak piksel. Jadi, ketika Anda ingin melakukan pembesaran terhadap gambar tersebut, maka Anda tidak akan kehilangan detailnya. Selain itu, gambar vektor yang ketika di zoom atau diperbesar juga tidak akan pecah maupun kabur. Ya, seperti ini penjelasan vektor yang bisa saya sampaikan di sini. Seperti itu. Ini adalah contoh gambar perbedaan gambar raster dan gambar vektor, kawan. Ada di sini. Kalau gambar vektor itu bisa dilihat terbentuk dari garis ya warnanya, sedangkan raster itu terbentuk dari titik-titik pikselnya. Vektor juga awalnya dari raster, cuman kita perkecil akan terbentuk garis seperti itu. Mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan di sini. Selanjutnya kita akan bergeser ke bahan presentasi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri gambar vektor. Bisa kalian lihat itu adalah ciri-ciri dari vektor ya. Ciri-cirinya seperti itu. Lalu kita ntar akan bergeser ke ciri-ciri raster ya. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri dari gambar raster. Tadi saya sudah sampaikan kalau ciri-ciri gambar raster itu gambarnya akan pecah jika filenya itu besar ya. Salah satunya itu. Dan kalau gambar raster itu lebih tidak banyak digunakan untuk desain atau desain logo, desain poster. Itu tidak akan cocok menggunakan gambar dengan resolusi raster tersebut. Ya, di sini ada kekurangan dan kelebihan vektor. Satu, menyimpan ruang yang lebih kecil kalau vektor itu. Dan kedua, objek yang termasuk gambar vektor bisa Anda ubah baik ukuran maupun bentuknya tanpa perlu menurunkan kualitasnya sedikit pun. Yang ketiga, lebih mudah dalam mengedit gambar vektor. Yang keempat, bisa mencetak gambar vektor dengan resolusi yang tinggi. Kekurangannya, Anda tidak bisa melakukan konversi pada objek vektor dalam bentuk raster, dan Anda tidak bisa menghasilkan gambar dengan resolusi yang bagus. Selanjutnya, kekurangannya, penggunaan gambar vektor terbatas ketersediaan warna pada saat Anda ingin membuat gradasi warna. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan raster. Kelebihannya memiliki tampilan gambar yang terlihat lebih indah atau natural. Yang kedua, Anda bisa menghasilkan gambar raster dengan gambar vektor dengan mudah. Prosesnya pun lebih cepat, tinggal trace bitmap. Terus yang ketiga, gambar yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan layar monitor Anda serta memudahkan untuk pengiriman file ke layar monitor. Kekurangannya, ketika Anda ingin memperbesar tampilan gambar raster, maka kualitasnya gambar ini akan menurun, dan itu adalah salah satu kekurangannya. Dan ini penerapan gambar vektor dan raster sudah saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan lagi. Kalau gambar vektor itu penerapannya lebih cocok
untuk desain poster, spanduk, stiker, dan lain-lain. Karena gambarnya itu tidak pecah, kawan. Kemudian kalau penerapan gambar raster itu lebih cocok untuk kebutuhan warna yang dan bentuknya beragam. Seperti itu penjelasan dari saya. Dan ini adalah contoh gambar vektor saya. Seperti ini. Nanti akan saya jelaskan, akan saya tunjukkan berbentuk filenya, berbentuk desainnya ada di PC saya, nanti akan saya tunjukkan. Ini untuk desain stiker ya, untuk saya buat desain ini untuk membuat stiker. Dan ini adalah contoh gambar raster saya ya, kawan. Bisa Anda lihat, ini contoh gambar raster yang saya buat. Oke kawan, ini adalah contoh desain saya yang sudah saya buat sebelumnya ya. Saya itu sudah membuatkan desain yang tadi ada di sana, desain gambar mobil. Ini dia gambar awal saya men-tracing dari foto ini. Saya men-tracing, membuat garis, membuat rangkanya, lalu saya memberikan warna di setiap tracingan tersebut. Dan ini adalah hasil desain saya yang di bawah. Ini adalah hasil desain saya. Ini yang dari gambar tadi, gambar mobil ini, hasil desainnya seperti ini. Dan ini di page atau di layer kedua, saya sudah membuat desain untuk stiker yang tadi saya bilang, seperti ini contohnya. Dan ini adalah tulisan yang ada di belakang sini. Ini saya membuat desainnya di sini. Ini menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 ya kawan. Terserah kalian mau menggunakannya aplikasi apa, Photoshop bisa, tapi saya sudah nyaman dengan aplikasi CorelDRAW dan bebas mau menggunakan tipe yang X7 ke X8, X5, dan saya di sini menggunakan tipe X7, CorelDRAW X7, karena saya awal kali memegang aplikasi desain ya CorelDRAW X7 ini, jadi saya sudah lumayan paham. Ini dia desain saya ya kawan, vektor saya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.